Halo semua, kembali lagi dengan saya Hendri Susilo. Sudah lama nggak bikin konten, mungkin bisa dikatakan hampir setengah tahun ada ya. Tapi bentar, oke. Di sini saya mau minta maaf karena memang sempat tidak aktif di dunia YouTube setengah tahun atau mungkin hampir 1 tahun ya, nggak ngupload di YouTube gitu untuk konten ya yang setupnya seperti ini. Jadi kayak flashback, kayak nostalgia gitu. Karena memang saya lebih menekuni hal baru, yaitu tentang bermusik. Ya kalau kata orang sih itu musisi ya. Kalau dari saya sendiri, saya tidak mengaku untuk musisi handal, tapi ya bisa dikatakan pemula lah terjun di dunia itu. Mungkin kalau teman-teman yang sudah kenal atau yang mungkin baru nonton bisa subscribe dulu supaya nanti bisa mengikuti perkembangan dari channel ini. Insya Allah akan saya update terus untuk rutin upload ya, minimal berapa ya, 1 minggu 1 kali bisa nggak ya? Ya kalau nggak 1 minggu 1 kali ya 2 minggu 1 kali. Semoga saja bisa ya. Untuk kedepannya mungkin lebih ke cerita kemarin itu, karena saya kemarin fokus di hal baru yaitu dunia musik. Saya membuat karya musik atau membuat karya lagu yang bertemakan tentang rasa, kisah, dan asa gitu. Dan di situ saya mengusung beberapa keresahan ya dari saya pribadi dan keresahan atau cerita dari kawan-kawan saya sewaktu masih kuliah dulu, dan mungkin ada cerita tentang isu-isu sosial seperti halnya bagaimana kita menyikapi saat kita tumbuh dewasa menghadapi sebuah dunia yang mungkin konon katanya tidak berpihak, tapi bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menghadapinya dalam hal tanda kutip adaptasi lah seperti itu. Jadi menuangkan keresahan-keresahan, ide-ide itu menjadi sebuah nada dan irama. Buat teman-teman semuanya yang belum mendengarkan lagu-lagu saya, mungkin bisa mendengarkan di Spotify, Joox, YouTube Musik, iTunes, atau yang lainnya digital platform kesayangan kalian. Itu bisa kalian searching ya, nama saya Hendri Susilo, seperti itu keywordnya. Nanti di situ muncul 3 karya saya. Yang pertama ada album Arah Langkah Artikulasi. Di situ ada 11 track lagu mengangkat isu-isu sosial dari keresahan pribadi, dan ada beberapa cerita dari kawan-kawan. Lalu yang kedua ada single pertama saya setelah hampir jeda 6 bulan lebih lah, saya memberanikan diri untuk berproses atau berkarya secara independen. Jadi bener-bener ngerekam sendiri, bener-bener mixing mastering sendiri, sampai publish ke digital platform musik seperti Spotify itu juga sendiri. Dan di situ saya mengangkat cerita tentang perjalanan sewaktu saya sudah bekerja. Jadi banyak sekali persimpangan unik lah yang mungkin bisa saya kenang, terus saya abadikan melalui nada dan lirik di lagu yang berjudulkan Mahakarya Seni Grenang-Greneng. Di situ saya membawakan lagu tersebut menggunakan full bahasa Jawa. Jadi ada sedikit kata-kata yang mungkin eksplisit ya. Mungkin bisa teman-teman dengarkan itu di Spotify dan seterusnya. Insya Allah nanti kalau suka ya alhamdulillah, kalau tidak pun juga gak masalah, bisa di skip gitu. Dan yang terakhir ada single kedua. Sebenarnya bukan yang terakhir sih, maksud saya kemarin itu yang baru saya rilis, itu karya lagunya berjudul Diska ya. Diska ini menceritakan ya seseorang yang membuat kacau jiwa di tahun 2019. Nah mungkin kalau teman-teman yang kepo atau mungkin ingin mendengarkan bisa langsung ke Spotify dan seterusnya ya, semoga relate lah ya. Jadi di situ adalah sedikit mengulas tentang masa muda saya ya, kurang lebih bisa dikatakan cinta monyet atau baru mengerti atau baru mengenal tentang dunia asmara. Lalu untuk kemarin saya sibuk itu ya, jadi mohon maaf sekali karena memang kemarin saya baru fokus itu dan sempat bertemu dengan kawan-kawan musisi yang lain juga. Bahkan kalau di regional daerah saya yaitu Klaten itu banyak sekali musisi-musisi yang mungkin kalau ditelaah kembali itu bagus-bagus gitu ya. Ada yang mengangkat tentang daerah juga, ada yang mengangkat tentang semangat anak muda juga banyak. Ada Lower Class, Om Kaca Balau, Love of Life kayak gitu. Terus ada Fauzi Mahmud, ada The Jeblok yang mungkin menjadi rising star-nya Klaten ya. Dan semoga kita dan saya ini yang tergolong pemula atau baru saya tekuni di akhir-akhir tahun 2020 lah untuk berkarya menciptakan lagu, sebenarnya udah dari sejak
SMP sih gitu. Bahkan ada beberapa lagu yang masih saya draft ya, masih di dalam draft itu di Reverb Nation, SoundCloud, terus banyak deh. Jadi masih dalam arti draft ya. Jadi kalau untuk berkarya memang sudah sejak lama, sejak masih SMP, SMK pun saya sudah mulai beranikan diri untuk menulis lagu. Cuman untuk saya follow up menuju ke serius dan sampai dirilis upload digital platform itu tergerak di tahun 2019 karena mengikuti channelnya Hafiz Joyce, terus ada beberapa melihat konten-konten dari Jogja Audio School, terus Ruang Audio, lalu saya terjun di sana untuk mengikuti beberapa private class, jadi memberanikan diri untuk belajar tentang dunia audio. Lalu kalau ada yang berkata album pertama itu record sendirikah atau mixing mastering sendirikah atau produksi sendirikah, dan jawabannya itu adalah tidak. Saya dibantu oleh teman saya yang bernamakan Mas Nanang ya. Dia ahli di dunia engineer atau audio engineer, jadi mixing mastering juga bagus, lalu recording dan setup studionya juga sudah proper skala industri lah seperti itu. Tapi di karya kedua dan karya ketiga, yang single kedua single ketiga itu yang judulnya Mahakarya Seni Gerenang-Gerenang dan lagu Diska, itu saya beranikan diri untuk semuanya saya proses sendiri, baik dari karangan lagunya, liriknya, proses recordingnya, audio engineer-nya, sampai masuk di mixing mastering sampai publish ke digital platform itu saya kelola sendiri. Kalau dulu bisa dikatakan ranah indie ya, anak independen lah. Jadi memang ya semua usaha sudah keupayakan, semua kesempatan yang ada sudah saya ambil, dan nanti bila mana ada ruang yang mungkin untuk bisa saya bertumbuh, saya akan memasukinya. Entah itu nanti ada jejaring di dalamnya atau enggak, saya akan mencoba untuk bersilaturahmi dan berkenalan mungkin dengan banyak-banyak link, banyak-banyak channel, banyak-banyak kawan, banyak-banyak teman untuk mengembangkan atau memfollow up lah dari diri sendiri tentunya dalam hal berkarya di dunia musik untuk mengarang sebuah lagu dan mencipta audio yang proper untuk masuk ke digital platform seperti itu. Jadi untuk kedepannya dari saya itu, dan insya Allah untuk konten kali ini mungkin lebih ke pengakuan bahwa kemarin-kemarin sempat sibuk dengan rutinitas atau hal baru, yaitu mencipta lagu. Jadi beberapa kenangan masa lampau seperti di waktu sekolah dulu atau mungkin di waktu kuliah memiliki perjalanan atau cerita. Nah, saya tuangkan lewat musik, tentunya dengan dibarengi dengan lirik yang saya buat, dengan audio-audio yang saya buat seperti itu. Jadi nanti kalau kawan-kawan atau teman-teman semuanya mendengarkan, semoga ada ya. Kalau belum tertarik untuk mendengarkan nggak apa-apa, mungkin waktu senggang bisa sesekali lah buka Spotify seperti itu untuk ngeplay lagu-lagu saya. Barangkali ada yang relate dengan lirik-liriknya, mungkin ada yang relate dengan kisahnya, atau mungkin kalau tidak relate bisa dijadikan cerita atau mungkin bisa dijadikan gambaran atau pandangan ke depan. Oh ternyata kayak gini, atau mungkin bisa ya untuk sekedar hiburan juga nggak masalah sih. Poin yang saya garis bawahi adalah semoga ya ke depan karya-karya saya bisa diterima oleh banyak orang, oleh kalangan-kalangan anak muda. Jadi harapannya itu, semoga dengan adanya video ini sudah tayang atau sudah kalian tonton di YouTube, semoga kedepannya saya bisa konsisten lagi untuk berkarya ya, baik itu di dunia YouTube atau di hal baru tentang permusikan. Ya doanya semoga ada satu titik yang bisa saya petik gitu, entah nanti tentang evaluasi, entah itu nanti tentang pembenahan diri, dan bisa sesuatu yang berguna atau positif untuk saya bisa saya ambil, saya filter, saya kelola, nanti saya aplikasikan juga. Itu dengan bantuan doa dari teman-teman. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah nonton sampai saat ini juga. Terima kasih untuk stay bertahan mensupport saya. Dan buat teman-teman yang belum kenal atau mungkin baru nonton, ya bisalah untuk klik subscribe supaya nanti kalau di suatu keadaan kita bisa bertemu, mungkin bisa sharing atau menemukan hal-hal baru. Bisalah kalau itu tentang simbiosis mutualisme seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kedepannya saya tetap selalu berkarya. Mungkin itu saja dari saya pribadi, Hendry Susilo ya. Dengarkan musik-musik saya, dengarkan lagu-lagu saya, dan dengarkan karya-karya saya gitu.
Oke, itu aja. Terima kasih. Dadah.